Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Nah, seperti kita ketahui, Jepang kan memulai kekuasaannya di Indonesia pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kekuasaan Jepang di Indonesia pada saat itu bersifat beragam karena kaum pribumi hidup pada status sosial yang berbeda. Kaum pribumi pada saat itu mengalami perbudakan seksual, penyiksaan, dan berbagai kejahatan perang lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa karakteristik pendudukan Jepang di Indonesia. Salah satunya diberlakukan sistem ekonomi perang. Saat Jepang menguasai Indonesia, Jepang memutus hubungan perdagangan Indonesia dengan Eropa, maka Jepang mengambil alih perekonomian Indonesia untuk membantu menopang kebutuhan kegiatan perang. Karena kekayaan sumber daya Indonesia itu sangat cocok untuk kebutuhan industri Jepang. Kebijakan tersebut disebut dengan kebijakan self-help. Selain itu, Indonesia juga dirancang sebagai tempat penjualan produk-produk industri Jepang. Ketika Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, Jepang menjadikan Indonesia sebagai benteng pertahanan untuk membendung gerak laju kekuatan sekutu. Alhasil, rakyat Indonesia dirugikan karena seolah-olah mempunyai tugas untuk mengorbankan semua kekayaan untuk kebutuhan perang. Hal ini tentu sangat menyengsarakan rakyat, baik secara fisik maupun material. Selanjutnya, sifat pendudukan Jepang di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia itu semakin memburuk karena Jepang melakukan pembatasan pendidikan sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Para pelajar Indonesia pada saat itu diwajibkan mempelajari bahasa Jepang. Selain itu, para pelajar juga wajib mempelajari adat istiadat Jepang, lagu kebangsaan Jepang, dan gerakan badan sebelum pelajaran dimulai. Tetapi, pada saat pendudukan Jepang juga bahasa Indonesia sudah mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan menjadi mata pelajaran wajib. Selain itu, pada masa pendudukan Jepang, para pelajar malah dianjurkan untuk masuk organisasi militer dibanding melanjutkan sekolah. Hal tersebut membuat banyak perguruan tinggi di Indonesia mengalami kemunduran. Banyak perguruan tinggi yang ditutup pada tahun 1943. Selain itu, Jepang juga mewajibkan melakukan kinrohoshi, yaitu wajib kerja tanpa upah bagi masyarakat seperti pamong desa dan pegawai rendahan. Selanjutnya, salah satu sifat pendudukan Jepang yang paling terkenal yaitu pengerahan Romusa. Latar belakang dibentuknya Romusa karena Jepang membutuhkan bantuan tenaga untuk membangun sarana pendukung perang. Sarana pendukung perang itu antara lain ada kobo pertahanan, jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan lapang udara. Oleh karena itu, Jepang tentu membutuhkan banyak tenaga kerja, maka dibentuklah Romusa itu sendiri. Romusa yaitu panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Awalnya, rakyat Indonesia malah masih mendukung Romusa karena rakyat Indonesia itu masih termakan propaganda Jepang untuk membangun keluarga besar Asia. Awalnya program Romusa juga bersifat sukarela dan sementara. Karena setiap orang yang mau menjadi Romusa, Jepang akan menganggap orang tersebut sebagai pahlawan perang. Maka orang-orang pun tertarik untuk melakukan Romusa.
Tetapi setelah kebutuhan sangat mendesak, Romusa kemudian berubah menjadi paksaan. Ribuan tenaga Romusa dikirim keluar Jawa, bahkan ada yang dikirim ke luar negeri. Tenaga Romusa ini diperlakukan sangat buruk, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Sebagian dari mereka yang selamat kemudian kembali ke desa masing-masing. Mereka kembali membawa gagasan-gagasan baru sehingga desanya terbuka untuk perubahan. Nah, seperti kita ketahui, awalnya Jepang datang ke Indonesia itu kan membawa propaganda bahwa Jepang merupakan saudara tua dari Indonesia dan ingin membuat negara Asia bersatu. Hal tersebut tentu membuat Indonesia merespon baik kedatangan Jepang ke Indonesia pada awalnya. Apalagi Jepang sempat menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang pada saat itu seolah-olah ingin menghilangkan mimpi buruk Indonesia karena kekejaman Belanda sebelumnya. Namun, ternyata semua itu hanya propaganda Jepang semata. Ternyata Jepang memang ingin memanfaatkan saja Indonesia. Hal tersebut membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan-perlawanan terhadap Jepang. Yang pertama, ada perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa di Singaparna, Tasikmalaya. Kiai Haji Zainal Mustafa itu tidak setuju dengan Jepang yang mengharuskan rakyat Singaparna melakukan Saikeirei di alun-alun Singaparna. Apa sih Saikeirei itu? Saikeirei itu merupakan upacara penyembahan Dewa Matahari Jepang. Kiai Haji Zainal Mustafa menilai Saikeirei itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kegiatan Saikeirei yang terlihat seperti ruku dalam sholat dan menyembah matahari sangat bertentangan dengan Islam, di mana ruku hanya diperkenankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Kiai Haji Zainal Mustafa dan santri-santrinya kemudian melakukan perlawanan terhadap Jepang. Selanjutnya, ada perlawanan yang terjadi di Indramayu pada bulan April tahun 1944. Perlawanan ini disebabkan karena adanya pemaksaan kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa yang mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Haji Madrian dan kawan-kawan di desa Karangampel. Pasukan Jepang sengaja bertindak kejam terhadap rakyat di wilayah tersebut agar daerah lain tidak mengikuti pemberontakan dan mengetahui kekejaman yang dilakukan pada setiap pemberontakan. Selanjutnya, ada pemberontakan yang dipimpin oleh seorang ulama muda, Tengku Abdul Jalil, yaitu guru mengaji di Copleng, Lok Semawe. Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan sholat subuh. Dengan persenjataan yang sederhana, rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Lok Semawe. Begitu juga dengan serangan kedua, rakyat masih berhasil menangani serangan Jepang. Namun, pada serangan yang terakhir, Jepang berhasil membakar masjid, sementara pemimpin pemberontakan yaitu Tengku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh. Namun akhirnya dia tertembak saat sedang sholat. Selanjutnya, ada perlawanan peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi, seorang sodanko atau komandan peleton. Pada tanggal 14 Februari 1945, perlawanan dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi kurang matang. Para pejuang peta yang berhasil ditangkap kemudian diadili di Jakarta. Beberapa di antaranya dihukum mati, seperti Dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Halir Mangkudijaya, Sunanto, dan Sudarno. Namun Supriyadi sebagai pemimpin perlawanan tidak diketahui nasibnya. Kemungkinan besar Supriyadi berhasil ditangkap Jepang kemudian dihukum mati sebelum diadili. Sekian pembelajaran kali ini mengenai sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.